Kalau lu newbie tapi lu suka banget sama sulcata, gue gak mau tau gue harus beli sulcata karena emang gue suka banget sama bentuknya. Oke, nggak apa-apa, tapi lu pastiin dulu lu Yeay, ketemu lagi di Radio Torto.id, Duta Racun Tortoise Indonesia. Halo semuanya, ketemu lagi barengan sama gue Raditya Hardanto, miminnya Radio Torto.id. Di video pertama, di video pertama gue kembali bersuara. Jadi 2 video sebelumnya yang kita review pellet T-Balance ini, sama pas kita review pellet Iteku ini, gue gak bersuara karena saat itu baru 2 mingguan setelah gue pulang dari rumah sakit. Jadi gue masih recovery, gue kalau bersuara masih sesak banget, masih batuk. Tapi sekarang alhamdulillah progresnya membaik dan gue bisa kembali bersuara walaupun memang belum bisa optimal dan nanti juga mungkin akan ada batuk-batuk kecil seperti itu. But it's okay, alhamdulillah progres gue membaik, jadi gue bisa kembali membuat video di Radio Torto.id. Jangan lupa sebelum lanjut buat yang udah subscribe, thank you. Tapi buat yang belum, subscribe dulu sekarang juga ya. Subscribe channel kita di Radio Torto. Dukung channel ini terus. Dan kalau ada iklan jangan di skip bro. Lumayan buat beli fumak ya. Oke, di video kali ini kita bakal unboxing. Unboxing apa lagi sih Radio Torto. Jadi di video ini kita bakal unboxing satu tortoise baru di markasnya Radio Torto.id. Plastiknya udah di sini. Secara size plastiknya nggak begitu besar, jadi artinya tortonya pun juga nggak begitu besar ya. Kita buka ya, ini plastiknya. Dan inilah dia calon-calon pendatang baru di Radio Torto.id. Kita belinya di mana? Di Golden Reptile. Packing yang kayak gini sederhana aja, kotak kardus kecil karena emang tortonya nggak besar, dibikin bolong-bolongan di sininya untuk dia bernafas. Ini pengiriman via kurir via Gojek. Jadi kalau via Gojek kan hitungannya lebih aman dan lebih cepat. Jadi secara packing emang nggak terlalu ribet kalau via Gojek ya. Jadi mungkin buat lo yang mau beli torto, saran gue kalau antar sama kota aja, Jakarta atau bahkan ke Depok, Tangerang, ke Bekasi segala macem. Opsi pertama adalah kurir antar online aja, Gojek, Grab dan segala macam lah, karena itu jauh lebih aman dan jauh lebih safe untuk tortonya jadi tortonya nggak kebalik-balik di paket kalau misalnya kirimnya via ekspedisi Nah terus pilih yang instan kurir, jangan yang same day itu bisa 4-6 jam dia di situ. Jadi si torto bisa kebawa 4-6 jam kemana-mana sama si abang kurir itu, bakal kepanasan dan segala macam. Jadi pilihlah yang instan, cuma beda dikit, cuma beda puluhan ribu doang paling, tapi bisa membuat torto agan aman. Langsung kita akan unboxing. Yang dibutuhkan seperti biasa, hal simple gunting pasti. Gue juga udah nyiapin baskom ini buat air rendeman. Jadi ntar setelah dikeluarin akan langsung direndam. Terus nanti ada juga kontainer buat nanti setelah direndam kita taruh sini buat langsung kasih makan. Tes makan dulu ya. Ini kita unboxing sekarang. Oke, Golden Reptile. Thank you untuk Kokoh Christian. Ini gue beli pas lagi promo. Dia bikin promo Natal dan Tahun Baru gitu. Sulcata 950.000. Langsung gue sikat saat itu ya. Terus dipilih yang cakep lah ya tadi ya. Gue gak milih-milih karena gue tahu jadi seller itu pasti ribet banget ya. Dia stok saat itu 60 ekor sulcata, langsung jual cepet aja 9,5 harganya. Terus tapi dia rulesnya adalah nggak boleh milih. Jadi ya kebayang sih bakal ribetnya seperti apa kalau orang udah beli torto satuan ada 60 ekor terus dia mau milih. Kalau datang masih mending milih sendiri. Nah kalau misalnya milihnya by video, by foto, emang seller tuh ribet banget sih kalau kayak gitu-gitu. Pasti dia milih satu-satu lah, foto satu-satu lah. Itu pasti sangat
makan waktu dan kebuang percuma lah akhirnya. Jadi dia rulesnya sebenarnya adalah order tapi nggak boleh pilih, dia pilihin random tapi emang dia pilihin yang bagus. Nah buat gue special case, gue dikasih yang bagus sama dia. Ya gue nggak milih, gue juga nggak ribet, gue bilang udah bro lu pilihin gue aja yang bagus, gue percaya sama lu, sama Golden Reptile. Dipilihin dong sama dia yang oke katanya. Kita coba lihat ya. Ini udah kita buka, udah kita pakai gunting, dibuka. Oke, terus dalamnya adalah koran-koran seperti ini. Ya, potongan-potongan koran ini untuk melindungi Torto pas lagi di perjalanan tuh nggak oglek gitu, nggak kanan kiri nggak kebalik juga. Jadi dengan fungsi koran ini tuh dia membuat stabil saat di perjalanan. Plus koran pun kan juga nggak membuat dia nggak berbahaya buat dia. Jadi kalau kena badannya pun, kalau kena kulitnya dia pun nggak masalah ya. Jadi dia pakai koran untuk melindunginya, bagus banget. Kita sekarang buka, inilah dia sulcatanya. Belum mana? Lu kok hilang? Di dalam banget kayaknya dia. Nah ini dia nih, udah megang. Buka dulu deh, koran kita buang dulu ya, biar nggak ribet. Nah inilah dia sulcatanya. Welcome to Radio Torto. Widih, itu kan emang bener kan, dikasih yang bagus gue bro. Cerah banget, terus dotless juga, thin line lumayan lah ya. Terus secara bentuk juga ini dom, tuh ya. Secara bentuknya oke, nggak ceper-ceper banget, lumayan naik ke atas. Worth it lah untuk angka Rp950.000 ya. Inilah dia sulcatanya. Sedap, mantap. Tadi perjalanan Gojek cuma 1 jaman lah kurang lebih. Jadi sekarang kita merendam dia habis ini. Oh, dia masih diem, pasti karena perjalanan, semi stres. Jadi kita harus membuat nyaman dulu ya. Selamat datang di radiotorto.id. Oke, sekarang kita akan langsung setelah tadi kita buka, kita unboxing ya kan. Nah, seperti yang pernah juga gue sampaikan sebelumnya, kalau misalnya Torto baru sampai ke kita setelah di unboxing itu harus langsung direndam. Karena di perjalanan dia akan dehidrasi, dia nggak dapat air, secara udara juga dia pasti minim. Jadi buat tadi nyaman dulu dengan rendam dia di air. Nah ini ada air, pendek-pendek aja, cuman sampai plastronnya doang airnya. Ya buat dia nyaman, buat dia minum dulu, buat dia relax dulu setelah perjalanan panjang ya. Walaupun ini cuma 1 jam kalau di gue, karena gue order pakai Gojek ya. Oke, biarkan dia relax dulu. Kita kasih air dikit. Ya. Tuh kan, oke kan? Dari atas sentor tuh ini. Bersih banget. Ini juga tips buat yang lagi cari sulcata baby. Menurut gue sih, kalau menurut gue ya, yang oke itu memang yang bersih kayak gini, yang kinclong. Kalau dia nggak nggak titiknya, dotless itu jadi bonus lah. Domnya juga oke. Tapi ini kembali ke selera sekali lagi, karena menurut gue Torto itu selera ya. Kalau lu suka yang warna coklat, kalau lu suka yang agak gelap juga nggak masalah juga ya, karena Torto itu selera, nggak ada bagus-bagusan. Tapi kalau gue lebih suka yang seperti ini ya, yang cerah, yang simetris ya, nggak overscoot, nggak lesscoot, dan dotless nih putih dotnya ini tipis-tipis banget di kerapasnya dia. I like it. Oke, sambil nunggu si sulcatanya kita rendam, nggak usah lama-lama lah, 3 menitan aja cukup ya. Gue pengen menjelaskan soal hal-hal yang sering banget ditanya ke gue soal sulcata tortoise ya. Kenapa sulcata itu sebaiknya memang jangan newbie yang melihara. Karena sebenarnya gini teman-teman ya, sulcata itu kan hewan yang habitatnya itu di padang rumput, di gurun ya, di Afrika sana, di Gurun Sahara. Nah, jadi sulcata itu adalah hewan yang suka dan nyaman tinggal di keadaan alam yang panas. Suhu di range 30-34 derajat Celcius. Nah, itu sebenarnya faktor utamanya yang membuat kalau menurut gue newbie jangan dulu melihara sulcata, karena lo harus effort banget untuk menstabilkan kandangnya nanti dia di suhu segitu ya, 30-34 derajat Celcius.
Nah, kalau buat yang sudah sering melihara torto, itu jadi hal yang sangat simple. Kita tuh udah biasa tuh main suhu. Kita udah tahu kalau misalnya siang tuh suhu, misalnya lu taruh di indoor berapa, taruh di outdoor berapa, lu bisa atur. Lu bisa atur nyalain lampunya di malam aja kah, atau perlu seharian kah, karena di rumah lu secara suhunya nggak stabil dan segala macem lah. Nah, pertama itu faktor suhu yang membuat gue kalau newbie itu agak effort ya. Lu rempong banget sih nih hewan nih, gue harus nyalain lampu, gue harus mati lampu, gue harus cek kalau hujan suhunya berapa, gue harus cek kalau lagi panas suhunya berapa. Nah, itu sangat effort buat newbie, karena kan newbie kan pasti lu juga nggak tahu sebenarnya lu tuh suka sama hewan ini apa sebatas kena racun doang sama teman-teman lo, atau kena racun sama radio torto yang membuat lo akhirnya beli, tapi sebenarnya dari dalam diri lo sendiri lo nggak suka beneran sama hewan ini. Kan lo nggak tahu kan, namanya juga newbie ya. Yang pertama itu faktor suhu. Yang kedua, sulcata itu adalah lumayan bisa dibilang torto yang bisa berpenyakit itu banyak. Oke, dan salah satu penyakit yang paling sering membuat sulcata itu mati adalah BS alias bladder stone. Ya, jadi BS ini adalah penyakit yang ada sebenarnya bukan cuma di sulcata, yaitu dia ada di sulcata, ada di istar juga, ada di beberapa torto testudo, sama sebenarnya di pardalis, walaupun nggak semuanya kalau di pardalis ya. Nah, bladder stone ini cukup menyeramkan sebenarnya ya, karena ini adalah sebenarnya semacam kelebihan protein, kelebihan mineral, kelebihan kalsium yang ada di badannya torto yang harusnya bisa dikeluarkan. Tapi karena nggak bisa keluar, akhirnya menumpuk jadi batu. Ya, jadi kayak batu besar gitu yang akhirnya ada di badannya. Nah, saat batu ini besar dan nggak bisa dikeluarin, nah ini membuat dia pasti akhirnya jadi mogok makan, jadi malas jalan, jadi nggak aktif, yang akhirnya lama-kelamaan membuat dia akhirnya mati. Nah, ini menyeramkan banget sebenarnya. Nah, BS itu bisa menyerang sulcata berbagai macam ukuran, dari mulai baby sampai dengan udah big size juga. Ya, jadi BS ini lumayan bisa membuat mati sulcatanya besar secara toleransi kalau lo melihara torto ya. Jadi banyak banget yang akhirnya curhat juga ke radio torto kalau misalnya lo punya sulcata yang akhirnya 3 bulan ngerawat mati, 4 bulan ngerawat mati ya, karena faktor-faktor ini juga. Ya, sebenarnya bladder stone ini bisa dihindari dengan kita memastikan bahwa sulcata kita bisa keluar uratesnya atau uratesnya secara rutin ya, bisa sehari sekali, bisa 2 hari sekali, bisa 2 hari sekali ya, atau 3 hari sekali, atau sebenarnya seminggu sekali juga masih oke untuk keluar urates. Urates itu apa sih? Kayak gini nih ya, urates tuh kayak gini. Urates itu adalah sebenarnya bladder stone yang belum menjadi batu, jadi dia masih menjadi serpihan-serpihan gel. Ya, kalau itu keluarnya gel itu bagus banget, bentuknya kayak odol gitu, itu oke banget kalau uretesnya keluar seperti itu. Tapi kalau misalnya keluarnya adalah kerikil-kerikil, udah mulai keras, itu mulai sebenarnya kita harus lumayan hati-hati, karena itu adalah calon-calon bladder stone sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya sulcata agan udah mulai keluar uretesnya tuh bentuknya kerikil-kerikil kayak batu-batu kecil gitu, itu mulai hati-hati, karena kita nggak ada yang tahu, siapa tahu itu adalah bakat-bakat bladder stone. Ya, jadi yang kedua itu faktor penyakit sebenarnya teman-teman ya. Bladder stone itu sangat mematikan, jadi harus dipelajari banget. Kalau lo newbie tapi lo suka banget sama sulcata, gue gak mau tahu gue harus beli sulcata karena emang gue suka banget sama bentuknya, oke, nggak apa-apa, tapi lo pastiin dulu, lo riset dengan baik. Lo riset dengan baik apa itu bladder stone, gimana cara mengeluarkan uratesnya itu ya. Lu bisa cek di highlight storiesnya gue di Radio Torto. Sebenarnya kita sering banget ngebahas soal urates atau urates itu ya. Yang kedua soal penyakit ya, bladder stone yang pertama. Penyakit yang kedua ini juga penyakit yang umum juga nih, sering kena sulcata, yaitu pilek. Ya, pilek itu sederhana lah ya, pilek hidungnya meler dan akhirnya dia nggak nafsu makan, nggak aktif gerak, akhirnya mati. Tapi pilek itu bukan kayak pilek manusia ya, bukan influenza. Pilek itu sebenarnya infeksi kalau di torto ya, infeksi pernafasan. Jadi pilek itu penyakit yang serius sebenarnya ya. Cara menanggulanginya gimana? Kalau di gue di Radio Torto sebenarnya kalau pilek, faktor utama yang menurut gue bakal menyerang sulcata yang pilek adalah suhunya nggak oke buat dia. Suhunya terlalu rendah, mungkin di bawah 30 derajat. Itu yang akhirnya membuat sulcatanya nggak nyaman, jadi akhirnya dia merasa kedinginan dan akhirnya pilek, dia kena infeksi ya. Jadi kembali ke awal lagi, suhu itu jadi faktor penting. Jadi pilek ini bisa ditanggulangi dengan naikin suhu.
kalau lagi pilek kasih 34 terus aja secara suhu ya, 34 derajat di kandangnya, kasih 34 terus pagi siang sore malam segitu sampai dia akhirnya nyaman dan nggak pilek lagi. Gimana cara ngelihat pilek? Lihat aja hidungnya. Kalau hidungnya nggak plong, duanya itu nggak plong, artinya ada salah satu yang mampet, itu artinya dia pilek ya. Jadi kalau menurut gue langkah pertama jangan obat dulu. Kalau misalnya sulcata lo pilek, kasih dia suhu yang tinggi dulu, 34 stabil pagi siang sore malam. Ya lihat dulu perkembangannya 2 hari 3 hari. Kalau misalnya masih pilek juga, masih meler juga, ya udah mau nggak mau lo harus kasih obat. Obatnya brandnya apa banyak banget di market, lo tinggal cek aja di e-commerce. Obat pilek reptil banyak banget jenisnya, gue gak bakal sebut mereknya apa aja, banyak banget ya. Pilih aja salah satu, minta rekomendasi dari seller mana yang bagus, tetesin ke hidungnya. Kalau misalnya emang dia secara suhu udah oke, masih pilek juga ya, kasih obat pilek untuk dia. Dan jangan lupa yang pasti jemur ya. Kalau lagi pilek, jemur itu wajib banget di pagi hari biar dia dapat mataharinya yang langsung, UVA-nya dapat, UVB-nya langsung dapat dari matahari. Tapi nggak usah direndam kalau menurut gue. Kalau misalnya lagi pilek ya, nggak usah direndam, jemur biasa aja. Ataupun kalaupun lo rendamlah menggunakan air hangat ya. Kasih air hangat, kasih sinar matahari langsung, taruh di bawah, dia dijemur kena langsung matahari, nggak usah lama-lama, 10 menitan aja. Habis itu balik ke kandang, taruh di kandang yang 34 derajat lagi secara suhunya ya gitu. Tapi memang walaupun udah dijemur, walaupun udah di suhunya tinggi, walaupun dikasih obat segala macam merek, ada juga yang nggak tertolong secara pileknya. Jadi yang dari pilek ini akhirnya mati karena sebenarnya bisa aja pilek ini udah akut ya. Jadi pilek ini udah parah, akhirnya menyerang ke paru-paru, dia kena pneumonia. Nah itu ya ribet, jadi paru-paru basah, intinya lah seperti itu. Jadi dari pilek yang berkepanjangan, dia bisa akhirnya kena penyakit paru-paru basah ini yang membuat dia akhirnya mati. Nah paru-paru basah ini sebenarnya juga penyakit yang bisa menyerang semua tortoise ya, bukan cuma sulcata gitu. Jadi menurut gue faktor-faktor ini yang membuat sulcata itu adalah jenis torto yang menurut gue paling sering menyarankan, paling nggak lu pernah pelihara torto lain sebelumnya baru pelihara sulcata ya gitu. Jadi misalnya kalau gue selalu ngasih opsi di Instagram, kalau ada yang nanya, bos torto apa yang paling bagus buat newbie, jawaban gue selalu 2, antara cherry head ya atau redfoot. Ya gue ngasih 2 opsi ini sebenarnya. Kenapa 2 opsi ini ya? Karena mereka adalah torto forest, torto hutan, secara suhu aman dan cocok sama suhu di Indonesia 28 derajat Celcius. Sama mereka secara harga juga nggak mahal bro. Ya sebenarnya banyak torto forest lain, Aldabra juga forest, Radiata juga forest ya. Tapi kan secara harga kan mahal banget mereka. Jadi biar lo nggak shock dulu sebagai newbie di torto keeper ini, biar lo nggak shock dulu, beli yang murah-murah dulu aja. Karena redfoot cherry itu kan secara harga 1 komaan ya kurang lebih ya, 1 komaan. Jadi lu juga nggak terlalu nyiapin cost banget. Jadi setelah itu baru kalau lu bisa ngegedein sulcata redfoot ini, sulcata bisa lu redfoot sama cherry head ini bisa lu gedein, bisa lu buat dia jadi sehat. Terus lu udah dalam setahun bisa membuat dia jadi dari mulai baby sampai akhirnya udah size besar, lumayan besar lah ya. Nah, lu kayak udah mulai tahu nih gimana flow-nya menjadi seorang torto keeper, apa yang harus dilakukan setiap hari-harinya. Lu udah mulai makin cinta sama tortonya, baru deh mulai beralih ke step berikutnya. Misalnya lu mau nge-keep sulcata ataupun istar ataupun pardalis yang membutuhkan suhu tinggi. Nah, sekarang udah sekitar 3-4 menitan kita rendam sulcatanya. Sekarang kita udah mau ngasih makan dia. Ini udah aku taruh di tempat yang kering, di kontainer ini ya. Ini udah selesai direndam dia, kita taruh di sini. Sekarang kita mau untuk ngasih makan dia, test food dulu ya. Jadi kita kasih makan peletnya ini, Iteku yang udah pernah gue review sebelumnya. Pelet impor dari Jepang, gue lagi suka pakai ini sekarang buat torto gue karena kandungannya bagus banget ya. Kandungannya bagus, dia lebih tinggi fiber daripada proteinnya. Itu bagus untuk kalau lo memang mau membuat torto lo nggak piramiding ya. Oke, sekarang kita bakal kasih makan, udah direndam Itekunya, bentuknya jadi kayak gini ya, wangi banget. Sekarang mau coba kita kasih ke sulcata. Oke, ini beberapa yang masih direndam ya. Nih Iteku, kita coba test food dulu.
Dia masih meraba-raba makanannya, bisa dicium-cium dulu. Jangan panik, ya nggak usah panik kalau misalnya Agan baru beli Torto dan si Torto ini nggak mau makan pertama kali nyampe. Tenang aja, jangan panik, karena itu hal yang sangat wajar. Ya, dia masih stres di perjalanan jauh, habis goyang-goyang mungkin di transportasinya dia menuju ke tempat Agan. Jadi jangan panik kalau misalnya dia belum makan, tenang aja. Dan beberapa Torto, apalagi baby ya, dia tuh takutan sama orang. Jadi kalau jarak Torto lu di sini, terus lu nya di sini kan deket banget nih. Ya, dia pasti akan takut, jadi dia akan ragu untuk aktivitasnya. Jadi bahkan dia jalan aja enggak nih, ya kan, diem aja di sini. Ya nggak masalah, itu bukan jadi soal, nggak apa-apa, lo diemin dulu aja. Kalau bisa balikin ke kandangnya dia, ya, balikin ke kandangnya dia. Nanti coba kita cek, kita kasih beberapa makanan, apakah dimakan sama dia apa enggak. Ya, jadi kalau misalnya baru nyampe belum mau makan, jangan panik. Tenang aja, jangan langsung tiba-tiba komplain ke seller, bos nggak mau makan nih, tortonya yang baru gue beli sama lo gini, gue minta refund lah, minta balikin lah, komplain lah segala macem. Jangan dulu, tenang aja dulu, karena torto itu juga butuh adaptasi. Ya, dia dari tempat seller dulu, tempatnya seperti apa, habitatnya seperti apa, diganti jadi tempatnya Agan. Jadi dia butuh waktu untuk adaptasi. Jadi kalau misalnya dia masih belum mau makan, tenang aja, santai. Jadi unboxing sulcata yang tadi udah sebagai Torto terbaru di radiotorto.id, sama tadi juga udah gue share dikit lah ilmu-ilmu seputar sulcata tortoise buat lo yang newbie baru beli, akan mau beli atau mau beli ya. Gue kasih tips-tipsnya, semoga bermanfaat buat lo dan jadi pertimbangan buat lo juga kalau misalnya lo adalah newbie, apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang sulcata keeper ya. Thank you banget sekali lagi buat Golden Reptile atas sulcata cakep ini ya. Thank you banget buat lo yang mau order, silahkan langsung ke Instagramnya aja ya, @goldenreptile. Thank you buat yang udah nonton dari mulai awal sampai selesai video ini. Jangan lupa di subscribe channel Radio Torto ya, di follow Instagram kita juga di @radiotorto.id. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Buat lo yang mau usul kita bikin video apa setelah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Buat yang nggak skip iklan, thank you banget brother ya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalur lambat.